Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah di ini kita kembali bisa melanjutkan membaca kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada. Kita masuk pada pembahasan isim mausul mustarok yang ketiga, yaitu kata ayun. Salisan yang ketiga adalah kata ayun. Ayun ini wahiyah, dia merupakan ismun mausulun mabniun ala dhammi. Dia merupakan isim mausul mabni atas dhamma, artinya akhirannya senantiasa harokat dhamma. Idza udifat wa hudifa sadru silatiha. Apabila dia diidofahkan dan sadr silatiha, awal dari silah mausulnya itu hudifa, dihapus. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat Salamtu ala ayyuhum afdolu. Salamtu, saya mengucapkan salam kepada siapapun di antara mereka yang afdolu, paling mulia. Fa ayyu, maka kata ayyu dalam kalimat tadi mabniyatun, dia adalah mabni ala dhammi, atas dhamma, fi mahalli jarin, mahalnya jar, karena didahului oleh huruf jar ala. Dan di sini kita mabnikan atas dhamma li'annaha udifat ila dhamiri, karena dia diidhofahkan ke dhamir, yaitu dhamir hum. Wa sadru sillatiha, dan awal dari jumlah silah mausulnya yang diawali oleh awal jumlah silah mausulnya wa huwa al-mubtada'u, yaitu mubtada mahdzufun, dihapus. Li'annal asla, karena kalimat asalnya adalah huwa afdolu. Ayyuhum huwa afdolun. Siapapun di antara mereka yang dia ini afdol, orang yang paling mulia. Ya, maka untuk kata ayun ini apabila dia diidofahkan kemudian pada silah mausulnya itu mubtada'nya dihapus, berarti di sini jumlah silah mausulnya adalah berupa jumlah ismiyah. Nah, di mana mubtada'nya dihapus, maka kita i'rab dengan i'rab mabni atas dhamma. Wa tu'rabu bil harakati fi ma ada dzalik. Dan dia kita i'rab dengan harokat ya, untuk selain itu, ya, untuk selain keadaan tersebut. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat kafa'tu, saya memberikan hadiah ayyahum huwa mujtahidun, siapapun di antara mereka yang rajin. Fa'ayya, maka kata ayya dalam kalimat tadi maf'ulun bi, berkedudukan sebagai maf'ul bi, mansubun bil fathati, mansub dengan tanda fathah. Nah, coba kita bandingkan kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Ya, contoh kalimat yang pertama adalah salamtu ala ayyuhum afdol. Ya, salamtu ala ayyuhum afdolu. Maka salamtu di sini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian alanya di sini adalah huruf jar. Nah, kemudian di sini ayyuhum afdolu, ini yang kita perhatikan. Nah, maka ayyunya di sini adalah mudhaf. Kemudian dhamir humnya di sini adalah mudhaf ilaih dari kata ayyu. Kemudian jumlah silah mausulnya itu adalah huwa afdolu. Namun di sini kata huwanya itu dihapus sehingga disisakanlah hanya afdolunya saja. Maka di sini sebagaimana dikatakan oleh pensyarah, mengakibatkan kata ayumnya kita i'rab dengan mabni atas dhamma. Nah, dia diidhofahkan, kemudian jumlah silah mausulnya mubtada'nya dihapus. Adapun untuk contoh kalimat yang kedua,
Nah, kafa'tu ayyahum huwa mujtahid. Nah, saya berikan hadiah kepada siapapun di antara mereka yang rajin. Nah, maka kafa'tu ini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian kata ayyanya di sini mansub sebagai maf'ul bih dengan akhiran fathah. Kemudian humnya di sini adalah mudhaf ilaih dari kata ayya. Kemudian huwa mujtahidun, satu kesatuannya dia merupakan jumlah ismiyah sebagai jumlah silah mausul dari kata ayya. Nah, dan di sini awalan dari jumlah silah mausulnya yaitu mubtadanya itu dhamir huwa di sini tidak dihapus. Oleh karena itulah di sini kata ayyun kita i'rab dengan harokat. Nah, maka syarat supaya kata ayyunnya di sini dia kita i'rab dengan mabni atas dhamma adalah ketika pada jumlah silah mausulnya itu awalnya dihapus. Nah, dalam contoh kita kali ini mubtadanya dihapus. Kemudian rabi'an yang keempat adalah al-mausulah. Wahia ismun mausulun, ya, al di sini merupakan al yang isim mausul. Wa in kanat ala suratil harfi, meskipun dia dalam bentuk huruf. Wa i'rabuha yazharu ala ma ba'daha, dan i'rabnya itu akan nampak pada kata setelahnya. Ya, kita lihat footnote nomor 1. Penjelasan dari pensyarah bahwasanya al-nya di sini al yang dimaksudkan adalah al-mausulah. Pensyarah mengatakan wa inna makanat isman ala rajihi di anna dhamira fi nahwi hadara al-qa'imu biwajibihi ya'udu 'alaiha. Adapun status dia adalah isim ala rajih berdasarkan pendapat yang rajih karena dhamir semisal dalam kalimat hadara al-qa'imu biwajibihi, hadara telah hadir al-qa'im orang yang melaksanakan biwajibihi tugasnya, itu ya'udu 'alaiha, itu kembalinya pada al tersebut. Ya, al-qa'im yang melaksanakan biwajibihi tugasnya. Maka dhamir hak pada biwajibihi dikatakan oleh pensyarah di sini kembalinya kepada al pada al-qa'im. Karena al pada atau al-qa'im dalam kalimat ini hadara al-qa'im biwajibihi itu bisa kita ubah kalimatnya menjadi hadara alladzi qama biwajibihi. Hadara alladzi qama biwajibihi. Hadara telah hadir alladzi orang yang qama biwajibihi, melaksanakan tugasnya. Maka dhamir haknya di sini kembalinya kepada alladzi. Dan alladzinya di sini diganti dengan al-mausulah. Maka ini yang disampaikan oleh pensyarah. Dhamir hak pada biwajibihi itu kembalinya kepada al pada al-qa'im. Wa dhamiru la ya'udu ila ala ismin, dan dhamir itu tidaklah dia kembali kecuali kepada isim. Ya, karena dhamir itu isim, ya maka dia kembalinya kepada isim juga. Nah, siapakah yang dimaksud dalam dhamir dalam sebuah kalimat, itu tentunya kembalinya kepada kata sebelumnya. Misalkan Muhammad datang. Nah, kemudian dia duduk. Nah, Muhammad datang kemudian dia duduk. Siapakah dia dalam kalimat kemudian dia duduk? Muhammad. Maka dianya di sini kembali kepada isim kepada kata sebelumnya, dan kata sebelumnya tentunya juga isim. Wa dhamiru la ya'udu ila ala ismin, maka dhamir itu tidaklah dia kembali kecuali kepada isim. Wala marji'a lahu siwaha, dan tidak ada tempat kembali untuk dhamir hak pada biwajibihi siwaha kecuali atau selainnya, ya, selain al-mausulah pada al-qa'im. Tidak ada tempat kembali untuk dhamir hak pada biwajibihi selain al pada al-qa'im. Karena al pada al-qa'im maknanya adalah alladzi qama biwajibihi. Ini adalah penjelasan dari pensyarah tentang al-nya di sini adalah al-mausulah yang seharusnya adalah isim. Namun ada syaratnya supaya al-nya di sini kita statuskan sebagai al-mausulah. Pensyarah mengatakan kembali ke atas, wa qaluhu, adapun perkataan Ibnu Hisham fi wasfin sharihin li ghairi tafdilin.
yaitu al yang melekat ataupun menempel pada wasfin shorihin, wasf yang shorih, li ghairi tafdilin, namun bukan isim tafdil. Maka di sini ada istilah wasf. Maka wasf itu adalah kata-kata benda yang dia menunjukkan atas sifat dan bendanya. Sifat dan pemilik sifat. Bahasa mudahnya, kalau kita dengar kata wasf atau jumpai kata wasf, istilah wasf, maka yang terbayang dalam pikiran kita itu adalah sighah isim fa'il dan turunannya, dan derivatnya, sifat musyabbahah, sighah mubalaghah, sighah isim fa'il dan turunannya. Kemudian yang kedua adalah sighah isim maf'ul. Maka kedua sighah ini adalah merupakan wasf, karena dia menunjukkan sifat dan pemilik sifat. Misal kata qari, misalkan kata qari'un, qari. Qari artinya adalah yang membaca. Maka ada sifat, yaitu melakukan perbuatan membaca. Sifat ini bisa artinya melakukan perbuatan, lakukan perbuatan membaca. Kemudian ada juga pemilik sifatnya, yaitu pelakunya. Orang yang membaca. Contoh yang ini misalkan maftuhun, maftuh, yang dibuka atau yang terbuka. Maka dia menunjukkan atas sifat sekaligus pemilik sifat. Maka itu adalah wasaf yang dimaksudkan di sini, yaitu kata-kata benda yang menunjukkan atas sifat dan pemilik sifatnya. Ada sifatnya, sifatnya di sini boleh jadi ya sifat seperti dalam bahasa kita, baik, buruk, dan seterusnya, ataupun sifat di sini maksudnya adalah melakukan perbuatan. Kemudian plus menunjukkan siapa yang memiliki sifat tersebut. Atau dalam bahasa ringkas tadi yang kita bahasakan dengan sighah isim fa'il dan sighah isim maf'ul lah yang termasuk dalam kategori wasaf shorih di sini. Namun disyaratkan pula di sini wasaf shorihnya itu li ghairi tafdilin. Bukan yang menunjukkan tafdil, bukan yang menunjukkan makna lebih atau paling, atau bahasa mudahnya bukan isim tafdil. Maka syarat alnya di sini adalah al-mausulah, al yang isim mausul, adalah ketika dia melekat pada wasaf, dan wasafnya ini bukan isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Ingat, isim tafdil itu adalah dia sighah isim fa'il yang menunjukkan makna lebih atau paling. Dan polanya adalah af'alu. Contohnya adalah akbar, asghar, ahsan, akmal. Misalkan akmal. Akmal artinya adalah lebih sempurna atau paling sempurna. Maka dia isim tafdil. Maka alnya di sini adalah al-mausulah ketika dia melekat pada wasaf shorih, yaitu sighah isim fa'il atau sighah isim maf'ul ataupun derivat dari keduanya, atau derivat dari keduanya, namun dia tidak boleh melekat pada isim tafdil. Namun dia tidak melekat pada isim tafdil. Maka dengan Ibnu Hisham mengatakan fi wasfin shorihin li ghairi tafdilin, Nasarah mengatakan asyara bihi ila anna al la takunu isman mausulan illa bi salasati syurutin. Ibnu Hisham di sini mengisyaratkan bahwasanya al tidak menjadi isim mausul illa kecuali bi salasati syurutin, dengan 3 syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama adalah antakuna ma'a wasfin. Alnya di sini dia melekat bersama wasaf. Yang melekatnya ke wasaf. Wa huwa madalla ala ma'nan wa zatin. Apa itu wasaf? Wasaf itu adalah kata-kata yang menunjukkan atas maknan. Apa yang dimaksud dengan maknan di sini? Maknan di sini maksudnya adalah kalau dalam bahasa muda, dalam bahasa kita itu sifat. Menunjukkan atas sifat atau perbuatan. Menunjukkan atas sifat atau perbuatan. Itu maknan, kurang lebih maknan di sini. Wa zatin, dan zat. Zat ini kalau kita bahasakan dalam bahasa kita pemilik sifat atau pemilik perbuatan tersebut. Maka wasaf itu adalah kata-kata yang menunjukkan atas sifat dan pemilik sifat.
Nah, bahasa mudahnya demikian. Tapi sifat di sini jangan kita batasi sebagaimana pengertian sifat dalam bahasa Indonesia. Tapi yang dimaksud dengan sifat di sini lebih luas. Ya. Bisa jadi itu melakukan perbuatan. Maka ini dimaksud dengan wasaf. Asani yang kedua adalah an yakuna al-wasfu shorihan. Wasaf yang tersebut merupakan wasaf shorih. Jelas-jelas wasaf. Apa yang dimaksud dengan wasaf shorih? Wal wasfu as-shorihu wasaf shorih adalah al-ismu al-mustaqu, isim mustaq, alladhi yusbihu al-fi'la, alladhi yang yusbihu menyerupai atau mirip al-fi'la dengan fi'il fit tajaddudi wal huduthi. Dari sisi tajaddud wal huduth menunjukkan sesuatu yang senantiasa terperbaharui, sibhan qawiyan dengan kemiripan yang kuat. Nah, isim wasaf sharif ada wasaf sharif adalah isim mustaq yang menyerupai fi'il dengan keserupaan yang kuat dari sisi menunjukkan makna senantiasa terperbaharui. Nah, saya ambil contoh misalkan kata qari. Saya ambil contoh kata qari'un. Kata qari'un ya, artinya adalah orang yang membaca atau yang membaca. Kapan kita katakan seseorang itu qari? Yaitu ketika dia membaca. Kemudian ketika dia duduk, kita katakan jalis. Dia orang yang duduk. Ketika dia pergi, kita katakan zahib. Dia adalah orang yang pergi. Maka qari'un kita namakan qari'un adalah ketika dia membaca. Zahibun ketika dia pergi. Dan seterusnya. Maka ini apa? Senantiasa terperbaharui perbuatannya. Maka ini dimaksud dengan tajaddud dan hudud. Bihaitsu yumkinu an yahulla al-fi'lu mahallahu. Di mana yumkinu an yahulla al-fi'lu mahallahu, di mana fi'il ini bisa menggantikan kedudukannya. Bahasa mudahnya halnya ini bisa kita maknai, bisa kita ganti dengan alladzi, kemudian wasafnya di sini kita bisa ganti dengan fi'il. Alnya di sini kita bisa ganti dengan alladzi, kemudian wasafnya yang tertempel di al ini kita bisa ganti dengan fi'il. Ya, kita lihat penjelasan langsung dari pensarah setelahnya. Wa dzalika huwa ismul fa'ili. Dan yang termasuk dalam wasaf sharih adalah isim fa'il. Yang pertama isim fa'il. Contohnya adalah dalam kalimat a'jabani al-qari'u. A'jabani al-qari'u. A'jabani, ya, membuatku kagum al-qari'u. Ya, orang yang membaca itu. Maka a'jabani al-qari'u di sini, ya, kata al-qari' di sini alnya adalah al-mausulah. Ya, bagaimana cara membuktikannya? Maka kita buktikan dengan kita ganti dengan alladzi dan fi'ilnya. Maka misalkan saya ubah menjadi a'jabani alladzi qara'a. A'jabani alladzi qara'a. A'jabani membuatku kagum alladzi orang yang qara'a membaca itu. Maka alnya di sini bisa kita ganti dengan alladzi, kemudian qari'nya di sini kita bisa ganti dengan fi'il qara'a. Nah, maka ini yang dimaksud dengan keterangan dari pensarah tadi. Bihaitsu yumkinu an yahulla al-fi'lu mahallahu. Di mana fi'il ini bisa menggantikan wasaf tersebut. Maka qari di sini tadi kita bisa ganti dengan qara'a. Al-qari alnya kita ganti dengan alladzi, kemudian qari'nya di sini kita ganti dengan fi'il, yaitu fi'il ma'lum, qara'a. Alladzi qara'a. Kemudian yang termasuk dalam wasaf sharih juga adalah wasmul maf'uli, sighah isim maf'ul. Contohnya adalah tasaffahtu al-maktuba. Tasaffahtu itu artinya adalah saya membuka-buka lembaran al-maktuba yang tertulis itu. Saya membuka-buka lembaran yang tertulis itu. Maka yang dimaksud dengan tasaffahtu al-maktuba, kata al-maktuba di sini kita bisa ganti dengan alnya kita ganti dengan alladzi, kemudian al-maktub, maktub, kata maktub ini adalah sighah isim maf'ul,
kita bisa ganti dengan fi'il majhul. Tasaffahtu al-maktubah bisa kita jadikan kalimatnya menjadi tasaffahtu alladzi kutiba. Tasaffahtu, saya membuka-buka lembaran alladzi yang kutiba, tertulis di situ. Kemudian yang termasuk pula dalam wasaf sharih adalah siyagul mubalaghah, sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu adalah sighah isim fa'il yang menunjukkan makna sangat. Bahasa mudahnya demikian. Dan sighah mubalaghah memiliki beberapa pola. Di antara pola yang termasuk dalam sighah mubalaghah adalah pola fa'alun. Fa'alun. Di antara pola yang lain fa'ulun. Fa'alun contohnya adalah jabbarun, ghaffarun. Kemudian ada juga yang polanya adalah fa'ulun, contohnya adalah ghafurun, syakurun. Maka itu adalah di antara pola-pola sighah mubalaghah. Maka dia menunjukkan makna sangat. Nah, contohnya dalam kalimat faza as-sabbaquna ilal khairati. Faza, beruntunglah atau menanglah, as-sabbaquna ilal khairat, orang-orang yang sangat bersegera menuju kebaikan atau melakukan kebaikan. Maka dimaksud dengan faza as-sabbaquna ilal khairati, ya, as-sabbaqunanya di sini bisa kita ganti dengan isim mausul alladzi, alnya bisa kita ganti dengan isim mausul alladzi, kemudian sabbaquna kita bisa ganti dengan fiil, yaitu sabaku. Kalimatnya akan menjadi fazal ladzina, maaf, faza, ya, alnya di sini kita ganti dengan alladzina, ya, karena ini sesuaikan dengan konteksnya. Ini jamak, maka kita pakai isim mausul yang jamak, yaitu alladzina. Fazal ladzina sabaku ilal khairati. Faza, ya, beruntunglah atau menanglah, alladzina, orang-orang yang sabaku, mereka berlomba-lomba, ilal khairati, kepada kebaikan. Kemudian asalisu, yang ketiga adalah an yakunal wasfu li ghairi tafdilin. Nah, wasfnya di sini bukanlah isim tafdil. Fa in kana li tafdilin kal afdhali wal a'lami, nah, apabila alnya di sini melekat pada isim tafdil, contohnya adalah melekatnya pada kata afdal dan a'lam sehingga menjadi al-afdal dan al-a'lam. Ya, al-afdal artinya adalah yang lebih utama atau yang paling utama. Al-a'lam artinya adalah yang lebih berilmu atau paling berilmu. Maka menunjukkan makna lebih atau paling, itulah isim tafdil. Nah, kalau alnya di sini melekat pada isim tafdil, fahiya harfu ta'rifin. Maka alnya di sini adalah huruf pema'rifah. Alif lam ma'rifah, bukan isim mausul. Walaysat mausulatan, dan dia bukan isim mausul. Nah, kalau dia bukan isim mausul, maka fala takunu bimakna allazi. Maka alnya yang melekat pada isim tafdil tersebut tidak bisa kita maknai dengan allazi. Sama tadi kita sampaikan bahwasanya untuk al-mausulah, untuk kita kategori alnya di sini adalah al-mausulah. Nah, syaratnya adalah yang pertama, dia melekat pada wasaf sharih. Nah, dia melekat pada wasaf sharih yang bukan isim tafdil. Maka yang dimaksud dengan wasaf sharih di sini adalah tadi sighah isim fa'il, sighah isim maf'ul. Kemudian kecuali sighah isim tafdil. Karena apabila alnya ini melekat pada sighah isim tafdil, maka alnya di sini adalah al huruf penta'rif atau al ma'rifah. Maka itu adalah 3 syarat, ya, supaya alnya di sini menjadi al, atau kita statuskan sebagai al-mausulah. Atau bisa pula kita bahasakan dengan bahasa yang lain. Nah, apabila alnya di sini kita bisa ganti dengan isim mausul alladzi ataupun isim mausul yang lain. Kemudian wasaf yang terlekati oleh al tersebut kita bisa ganti dengan fiil. Nah, ini menunjukkan bahwasanya alnya di sini adalah al-mausulah. Kita lanjutkan pada isim mausul mustarak berikutnya. Al-khamis, yang kelima adalah kata zu. Zu yang kita bahas di sini adalah zu yang maknanya yang, bukan zu yang maknanya sahib, pemilik. Nah, perlu kita pahami bahwasanya kata zu, ya, mayoritas
Kabilah bangsa Arab itu menggunakan kata dzu dengan dzu yang maknanya alladzi. Dengan dzu yang maknanya sahib, pemilik. Nah, dzu ilmin misalkan. Contohnya adalah dzu ilmin, artinya adalah sahibu ilmin, pemilik ilmu. Dzu fadlin artinya adalah sahibu fadlin. Maka mayoritas kabilah Arab memaknai dan menggunakan kata dzu dengan dzu yang maknanya adalah sahib, pemilik. Namun ada salah satu kabilah dalam bahasa Arab yaitu kabilah Qayyi yang dia menggunakan kata dzu dengan makna alladzi. Maka inilah yang dimaksudkan kita dimaksud dalam pembahasan kita di sini. Khamisan yang kelima adalah kata dzu. Kata dzu ini wahia ismun mausulun inda qabilati Qayyi'in. Dia merupakan isim mausul menurut dialek kabilah Qayyi. Contohnya adalah dalam kalimat zaroni dzu ta'allama. Zaroni mengunjungiku, dzu ta'allama, orang yang belajar itu. Maka dzu ta'allama ai maksudnya adalah alladzi ta'allama. Alladzi orang yang ta'allama, belajar itu. Wahia dan kata dzu ini mabniyatun ala sukuni, dia mabni atas sukun. Ya, karena wawnya sukun, dzu, ya, wawnya sukun, maka dia mabni atas sukun. Fi mahali raf'in, mahalnya rafa, au nasbin atau nasab, au jarrin atau jar, hasaba mauqi'iha fil jumlah. Nah, sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Ya, maka intinya di sini dzu yang artinya alladzi atau orang yang di sini adalah dzu yang berdasarkan dialek qabilah Qayyi. Kemudian dzu ini bisa dan dzu ini dia mabni dan dia kedudukannya bisa mahal rafa, mahal nasab, mahal jar, tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Namun tadi perlu kita ingat kembali bahwasanya seringnya kata dzu ini oleh orang Arab dimaknai sahib. Sehingga apabila kita jumpai kata dzu dalam teks, maka kembalikan ke hukum asal, yaitu dzu-nya di sini adalah dzu yang maknanya sahib, pemilik. Nah, kecuali dalam pembahasan-pembahasan tertentu, misalkan pembahasan nahwu di sini yang membahas dzu yang bani Qayyi, maka dzu-nya itu baru maknanya ta'allama. Maknanya adalah alladzi. Dzu ta'allama, alladzi ta'allama. Kemudian isim mausul mustarak yang berikutnya adalah kata za. Kata za wa asluha ismu isyaratin. Asalnya dia merupakan isim isyarah. Wa ta'ti mausulatan bimakna alladzi bi syarti an tusbaqa bima au man al istifhamiyataini. Kata za di sini dia asalnya adalah isim isyarah. Itu artinya ini. Ya, za yang artinya ini, maka dia isim isyarah. Wa ta'ti mausulatan bimakna alladzi, dan dia bisa berstatus isim mausul yang maknanya adalah alladzi dengan syarat antus baqa didahului dengan dua isim istifham. Yaitu isim istifham ma atau isim istifham man. Sehingga nanti menjadi maza dan manza. Sehingga menjadi maza dan manza. Misalkan maza taf'alu, ya, maza taf'alu. Nah, maka ma-nya di sini adalah isim istifham, kemudian za-nya di sini adalah isim mausul. Kemudian taf'alu ini silah mausul. Contoh yang lain misalkan manza, ya, manza ja'a. Ya, siapakah yang datang? Maka man-nya di sini adalah isim istifham, kemudian za-nya adalah isim mausul, kemudian ja adalah silah mausul dari za. Maka syarat za-nya ini akan menjadi berstatus isim mausul adalah ketika dia didahului oleh ma ataupun man, yang keduanya adalah isim istifham. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat maza amilta minal khairi. Maza amilta minal khairi. Kebaikan apakah yang telah engkau lakukan? Kemudian waman za indaka, siapakah yang ada di dekatmu?
Fama, maka ma dalam contoh kalimat di atas yaitu madza amilta minal khairi, dia merupakan ismu istifhamin, isim istifham, mubtadaun berkedudukan sebagai mubtada. Waza dan kata za pada madza ismun mausulun, dia merupakan isim mausul, mabniun ala sukuni, mabni atas sukun, fi mahalli raf'in khobarun, mahalnya rafa berkedudukan sebagai khobar. Wa jumlatu amilta silatun. Adapun kalimat amilta yaitu amilta minal khairi, silatun dia merupakan silah mausul dari isim mausul za. Jadi cukup unik model i'rab ini. Ya, madza amilta minal khairi, ma-nya mubtada, za-nya khobar. Ya, sedangkan amilta minal khair ini adalah silah mausul dari isim mausul za. Ya, maka itu adalah 6 isim mausul mustarak, yaitu isim-isim mausul yang bisa kita gunakan untuk mudzakkar ataupun muannas, untuk mufrad musanna ataupun jamak, tanpa mengalami perubahan bentuk. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan, ada sedikit footnote yang belum kita baca berkaitan tentang masalah isim mausul za, itu footnote nomor 1 dan nomor 2. Namun kita akan baca di pertemuan mendatang insyaallah taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.